Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat, bertemu lagi dengan saya Purnomo SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.7 tentang materi coaching. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya melibatkan dua murid saya yang luar biasa, yaitu Diah Fetri Azizah sebagai coach dan Arsya Putuwardana sebagai kameramen. Dan tentu saja masih bersama fasilitator saya yang luar biasa, Ibu Kresniwiati SPD MPD, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ratih Tarimunandar SPD. Dan berikut adalah ilustrasi praktek coaching saya. Dia salah seorang murid saya yang pandai, akhir-akhir ini terlihat sangat murung dan tidak bersemangat dan pendiam. Dia juga sering tidak masuk sekolah dan mendapat nilai kurang memuaskan dalam pelajaran matematika. Padahal biasanya dia selalu mendapat nilai tinggi. Hal ini dikarenakan dia merasa kecewa kepada orang tuanya karena setelah memiliki adik, perhatiannya lebih tercurah kepada adiknya tersebut. Assalamualaikum, Mister. Oke, waalaikumsalam. Mbak Dia, silakan duduk. Ada apa Mister memanggil saya? Oke, gini Mbak Dia, Mister Pur hari ini ada yang ingin Mister Pur bicarakan. Bisa nggak kita bincang-bincang dan membutuhkan banyak waktu Mbak Dia? Saya malah senang kok, Mister. Oke, kalau gitu kita pindah di taman sekolah ya, biar ngobrolnya enak ya. Oke, yuk kita. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Sampai di taman nih, Mbak Dia. Mister lihat akhir-akhir ini Mbak Dia itu agak murung, pendiam, dan tidak seaktif biasanya kalau pembelajaran di kelas. Terus kemarin juga nilai matematikanya turun drastis. Kira-kira apa ada yang mempengaruhi belajarnya Mbak Dia dengan hal ini? Iya, Mister. Sebetulnya saya juga ingin bercerita sama Mister. Oke. Kira-kira apa yang Mbak Dia inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Mister. Karena jujur saya tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Oke, tidak nyaman. Bisa kamu gambarkan perasaannya Mbak Dia saat ini? Bisa, Mister. Jadi gini, saya akhir-akhir ini malas belajar, Mister. Malas belajar? Iya. Apakah ada yang menyebabkan kamu sehingga kamu jadi malas belajar? Saya merasa diperlakukan tidak adil sama orang tua, Mister. Perlakuan tidak adil, Mbak? Iya, Mister. Apakah ada hal yang menyebabkan kamu berpikir demikian? Saya sebenarnya kecewa sama orang tua saya karena saya ingin mereka tahu kalau saya kecewa. Kecewa sama orang tua? Iya. Tentu ada penyebabnya. Kira-kira Mbak Dia bisa ceritakan nggak? Bisa, Mister. Bulan lalu saya punya adik, Mister. Nah, setelah saya punya adik, saya sekarang jarang disayangi Iya. sama orang tua saya. Ayah ibu saya sibuk mengurus adik saya. Oh gitu, berarti Mbak Dia baru punya adik. Iya. Selamat ya. Berarti punya adik itu menyenangkan. Teman bermain juga, apalagi masih kecil itu lucu sekali. Lalu, apakah Mbak Dia yakin kalau orang tua Mbak Dia itu jadi tidak menyayangi Mbak Dia? Iya, karena sekarang orang tua saya jarang bermain sama saya, lebih ngurus adik. Apakah ada yang lainnya? Mereka juga sering nyuruh-nyuruh saya ambil sesuatu buat adik, Mister. Seperti ambil lapi popok, bikinin susu. Terus mereka juga suruh nyuci baju. Oh, nyuci baju juga. Ya, Oke. Selama ini apakah Mbak Dia sudah mencari solusi untuk masalah Mbak Dia ini? Sudah, Mister. Saya mencoba mengalihkan dengan mencoba belajar, Mister, tapi dengan malas-malasan. Oke, bagus loh itu. Udah mencoba untuk belajar. Lalu apakah Mbak Dia pernah mendiskusikan ini kepada orang tua? Belum sih, Mister. Tapi apa perlu mendiskusikan
mendiskusikan hal ini dengan mereka. Kalau menurut Mbak Dia, kira-kira perlu nggak mendiskusikan hal ini kepada kedua orang tua? Ya sih Mister, sepertinya perlu Mister. Lalu langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Menurut kamu apakah mau ngambilkan popok untuk adik, membuat susu untuk adik, terus nyuci baju, nyetrika bajunya Mbak Dia sendiri? Apakah itu jadi tanda orang tuanya Mbak Dia nggak sayang sama Mbak Dia? Ya tidak juga Mister, tapi saya jengkel Mister. Jengkel, Ya. oh jengkel. Oke, jengkel Mbak Dia, jadi rasanya jengkel ngondu gitu. Terus apakah orang tuanya Mbak Dia sama sekali nggak memperhatikan Mbak Dia sekarang setelah punya adik itu? Tidak juga sih Mister, mereka tetap memberi saya uang jajan, mereka juga tidak memarahi saya, makan dan kebutuhan saya juga selalu disiapkan. Nah, sekarang Mbak Dia umurnya berapa? 12 tahun Mister, Kalau adiknya Mbak Dia berapa? baru sebulan Mister. Kira-kira beda nggak Mbak kalau umur 12 tahun dengan bayi yang baru umur sebulan? Wah iya juga ya Mister, atau mungkin karena bapak ibu ingin mengajari saya mandiri ya Mister. Apalagi saya sudah besar dan adik saya masih kecil, memerlukan perhatian yang lebih. Nah itu Mbak, kira-kira apa yang kamu rasakan ini benar orang tuamu tidak menyayangi kamu atau cuman perasaannya Mbak Dia aja ini? Ya juga ya Mister. Lalu strategi-strategi apa yang akan Mbak Dia lakukan selanjutnya? Tadi sore di rumah saya akan mengajak ngobrol bapak ibu. Saya akan menanyakan tentang hal ini, bisa saya lega dan tahu jawabannya. Nah bagus itu Mbak Dia. Lalu untuk nilai matematika yang turun, Mr. Pur kaget loh Mbak Dia, biasanya nilainya tinggi, sekarang nilainya turun, apalagi matematika kan mata pelajarannya Mbak Dia malah disebabkan karena malas-malasan. Nah apakah Mbak Dia sudah punya strategi untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan mencoba mengulang materi yang ketinggalan Mister. Adakah hal yang lain selain mengulang materi? Apakah kira-kira ada orang lain yang bisa membantu? Saya akan mencoba menemui Intan Mister. Saya akan minta dibimbing untuk memahami materi yang ketinggalan Mister. Oke, bagus itu Mbak Dia. Lalu komitmen apa yang Mbak Dia buat untuk menjalankan aksi ini? Yang pertama saya akan mengajak ngobrol orang tua dari hati ke hati. Betul. Yang kedua saya bisa mengetahui selama ini benar atau tidak bahasa saya itu. Iya, bagus itu. Lalu untuk mengajar matematika saya akan mengulang materi-materi tersebut. Iya. Saya juga meminta bantuan Intan untuk dibimbing materi yang harus diulang. Nah, itu bagus Mbak. Keren banget. Mr. Pur yakin nanti Mbak Dia bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi Mbak Dia tersebut. Terlebih Mr. Pur tahu Mbak Dia itu anak yang pinter, cerdas dan aktif, sudah dewasa pula. Terima kasih ya Mister. Sama-sama. Nah, apakah Mbak Dia udah lega sekarang? Alhamdulillah sudah Mister. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Selamat ya, udah bisa menemukan solusi dari masalah-masalah kamu sendiri. Ya sudah, kamu boleh masuk ke kelas lagi. Ini Mr. Pur juga akan menyiapkan nilai-nilai untuk rapot kalian ya. Terima kasih Mister. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devetri Aziza dari SD Negeri 2 Cucukan. Setelah melakukan coaching dengan Mr. Pur, saya merasa lega karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Pur sebagai coach sangat pandai mengatur jalannya proses coaching dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang reflektif. Overall, proses coaching sangat bagus diterapkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual materi coaching yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.